perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tidurnya seorang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang jahil atau orang yang bodoh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumu ala ilmin khairum min salati ala jahlin. Rawahu Abu Naim an Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim melalui Imam Salman. Sahabat Misbah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa orang yang berilmu lebih baik meskipun dia dalam keadaan tidur dibandingkan dengan mereka atau ibadahnya seseorang namun dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dimanapun kita berada, khususnya di negara tercinta kita ini, dan khususnya di Jakarta ini, di DKI Jakarta, tidak ada alasan untuk kita bisa mencari ilmu, untuk bisa kita menjadi orang pandai, menjadi orang berilmu. Hanya orang yang tidak mau, hanya orang yang nikmat dengan kebodohan itu, yang tidak mau merubah jalan hidupnya. Karena apa? Sahabat Misbah yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang demikian? Karena di sekitar kita banyak sekali majelis ta'lim, banyak sekali sekolah-sekolah, pesantren-pesantren yang di situ ada gurunya, yang di situ ada kiainya, ada ulamanya, ada ustaz, ada orang alim yang siap mengajarkan ilmu agama khususnya, yang siap agar kita menjadi orang pintar dan mempunyai ilmu pengetahuan. Sayang sekali jamaah, sayang sekali sahabat Misbah yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang tidak mau meluangkan waktunya sedikit untuk bisa mempelajari ilmu agama, untuk bisa pergi ke majelis ta'lim, untuk bisa belajar, mentadaburi, membuka Al-Quran dan membedah artinya, serta ilmu banyak lagi yang kalau kita pelajari kita terasa semakin berkurang, dan kita haus akan ilmu kalau kita terus belajar ilmu pengetahuan. Nah, kita tidak menginginkan orang bodoh itu adalah kita sendiri. Gambaran dalam hadis tadi orang kita, itu tidak yang kita inginkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda, barang siapa yang ingin berbahagia di dunia, tuntutlah ilmu. Barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin berbahagia fid dunya wal akhirah, tuntutlah ilmu. Enggak sembarangan jamaah. Faman arada fid dunya fa'alaihi bi ilmi, wa man arada fil akhirah fa'alaihi bi ilmi, wa man arada bihima
fa'alaihi bi'ilmi. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Misbah yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kisah di suatu tempat peribadatan, ada setan mondar-mandir bolak-balik melihat sementara di dalamnya ada orang yang sedang beribadah dan di pintu masuk ada orang yang sedang tertidur. Apa maknanya? Maknanya maksud saya begini. Akhirnya menurut kisah tadi, malaikat Jibril pun berkata kepada setan, "Wahai setan, apakah kau ingin menggoda manusia yang sedang beribadah yang ada di dalam musola atau di masjid ini?" Apa jawaban setan? "Sebenarnya aku dari tadi melihat orang yang sedang ibadah dan itu akan aku hendak godanya, aku ingin menggodanya, namun aku melihat ada seseorang yang tidur dan aku takut dengan orang yang tertidur itu. Dialah orang yang tertidur itu dialah orang yang berilmu pengetahuan." Masya Allah. Sahabat Misbah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, raihlah ilmu. Al-ilmu nurun, kata Nabi. Ilmu itu adalah cahaya. Belajar dan terus belajar kita agar kita senantiasa bisa bahagia di dunia wal akhirah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.